Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang basis data. Kali ini kita akan membahas tentang konsep relational database gitu ya. Nah, apa sih yang kemudian disebut dengan nama relational database? Secara prinsip, kalau kita bicara database yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya, database itu berdiri sendiri gitu ya. Nah, kemudian maksudnya kalau kita bicara tabel itu tabel akan berdiri sendiri. Faktanya di lapangan, kadang kita tuh butuh untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Ya, semisal tadi adalah data nilai ujian. Nah, data nilai ujian ini tidak akan berdiri sendiri, dia membutuhkan data yang lain berupa data mahasiswa untuk kemudian kita melakukan proses cross referencing. Nah, disinilah kemudian peran yang kita sebut dengan nama relational database. Kita coba lihat. Nah, jadi konsep relational database itu sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Tahun 1970 yang kalau kemudian kita lihat sekarang itu berarti sudah 50 tahun gitu ya. Umurnya artinya dia sudah cukup mature, dia sudah sangat mapan sekali bahkan gitu ya. Karena sudah berumur cukup lama gitu ya. Dan kalau kita refer ternyata memang basis data ini sebagai suatu yang sifatnya mature ini pada akhirnya memang melahirkan teknologi-teknologi yang memang sangat mature, memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal yang kita lakukan sekarang ya di tahun 70. Nah, basis dari relational database itu yang kemudian pengelolaannya itu nanti akan kita kenal dengan nama RDBMS, Relational Database Management System. Gampangnya RDBMS itu adalah software-software yang kemudian kita pakai untuk melakukan proses pengelolaan database ya. Relational database itu memiliki apa namanya info-info berupa semisal yang pertama adalah collections of object ya, kumpulan dari objek dan kemudian relasi-relasinya ya. Kemudian ada set of operator yang kemudian bisa kita lakukan ya, ada proses and, ada proses apa namanya pencarian, ada proses minus ya, ada proses ini itu dan sebagainya, logic yang kemudian kita pakai and or XOR dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga dia memiliki konsep data integrity untuk kepentingan akurasi dan kemudian konsistensi ya. Gimana caranya pada saat saya butuh untuk mencari data, itu saya tetap bisa mendapatkan data secara akurat dan kemudian yang kedua adalah konsisten. Secara prinsip yang namanya relational database itu adalah kumpulan dari relasi ya, relasi dari two dimensional tables ya. Jadi dari ada database server ya, minimal ini dua itu ya, karena kita bisa memiliki lebih dari dua nanti prosesnya. Ada database server yang misal contoh di sini ada table name-nya adalah employees, table name-nya adalah departments. Nah, sekali lagi ini mereview kembali apa yang sudah pernah Anda dapatkan sebelumnya. Mungkin di kuliah pemrograman aplikasi berbasis web ya, Anda sudah dapat beberapa konsep di sana. Yang kalau kemudian kita lihat di sini di table name employees ini, jadi di table employee ini saya punya beberapa data, misal ada employee ID, ada kemudian first name, ya, ada kemudian last name, ada kemudian email, ada kemudian phone number dan seterusnya. Yang kalau kita lihat di sini, misal employee ID itu isinya 100, 101, 102 gitu ya. Nah, biasanya employee ini adalah terasosiasi dengan departemen tertentu, ya. Semisal departemen nomor 10 dengan departemennya adalah administrations, departemen ID nomor 20 dengan departemennya adalah marketing, departemen ID 50 dengan nama departemen name-nya adalah shipping. Masing-masing departemen mereka punya manager ID di mana ID ini nanti akan merujuk ke sini. Jadi semisal 200 itu berarti nanti ada catatan di table name employee ini yang juga 200 akan muncul seperti itu ya. Di sini 201 nanti akan muncul di sebelah kiri juga 201. Demikian seterusnya. Nah, ini proses apa namanya relationship menghubungkan antara employee dengan departemen. Jadi antara keduanya itu mereka akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ini adalah kitam-kitam yang kemudian nanti akan dipakai. Nah, silahkan Anda cek di apa namanya Google Classroom untuk kemudian melihat pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab satu ini apa, dua apa, tiga apa, empat apa, 5 apa, 6 apa. Nanti jadi di situ mereview kembali konsep-konsep yang sudah pernah Anda pahami sebelumnya. Tapi paling tidak sebagai hints, nanti di situ Anda akan bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan nama kolom, apa yang akan disebut dengan nama row atau kemudian baris, apa yang kemudian disebut dengan nama field, apa yang kemudian disebut dengan nama primary key, apa yang kemudian disebut sebagai foreign key. Silahkan nanti dikerjakan di quiz. Paling tidak ada beberapa properti yang kemudian kita pakai untuk relational database ya. Jadi semisal properti yang pertama, satu, entries in columns are single value. Jadi kalau dalam database itu kita punya kolom-kolom.
di mana di setiap kolom itu kontennya itu biasanya adalah single value, nilainya adalah tunggal. Jadi bukan composite value, bukan kemudian nilai jamak ya. Jadi nilai tunggal itu contohnya kayak gini. Alamat rumah seseorang, semisal alamatnya adalah Universitas Islam Indonesia ya. Universitas Islam Indonesia itu beralamat di Jalan Kaliurang, kilometer 14,5 ya. Ngemplak kecamatannya, kelurahannya saya lupa, Wodomartani kalau nggak salah, Wodomartani, kemudian Ngemplak, kemudian Sleman. Itu disimpan dalam satu value tunggal ya. Jadi dalam satu kesatuan. Itu disebut dengan nama single value ya, single value. Kalaupun toh misal nanti kita mau mecah-mecah, kita punya kabupaten sendiri namanya Sleman, kita punya kecamatan sendiri namanya Ngemplak, kita punya kelurahan sendiri namanya semisal Wodomartani gitu ya. Kemudian kita punya jalan, yakni Jalan Kaliurang kilometer 14,5 ya. Ketika kemudian nanti ditampilkan ke dalam halaman web sebagai satu kesatuan, Jalan Kaliurang kilometer 14,5 Wodomartani Ngemplak Sleman, itu bukan berarti kemudian kolomnya itu adalah satu. Kita punya 4 kolom yang kemudian masing-masing kolom itu single value. Tapi kita juga boleh jadi punya satu kolom saja, isinya alamat lengkap langsung, yang itu merupakan single value. Yang kedua, entry di kolom itu juga dimungkinkan untuk same kind, sama gitu. Artinya dalam satu kolom itu boleh jadi kita punya multiple values yang sama. Kayak tadi semisal ada seseorang bekerja di departemen X. Maka ada orang kedua yang mungkin juga akan bekerja di departemen X. Kalau kita punya kolom departemen, otomatis departemen ID-nya departemen ID yang kita pakai juga sama-sama adalah X. Yang ketiga, properti dari database itu adalah setiap baris itu adalah unik. Ini penting untuk difahami. Tidak ada baris yang sama dalam yang namanya database. Tidak ada baris yang sama. Nanti harus ada pembedanya. Pembedanya ini yang kita sebut dengan nama key, kunci gitu ya. Pembedanya adalah kunci. Ya. Biasanya yang kita kenal adalah primary key. Ya. Jadi primary key itu adalah kunci utama yang kita pakai untuk membedakan di setiap barisnya. Kemudian properti keempat, urutan dari kolom itu signifikan. Ya. Jadi ada nomor, nama, alamat, dan lain sebagainya. Signifikan itu nanti biasanya berkepentingan pada saat semisal saya mau insert data ke dalam database. Nah, value itu akan kemudian berurutan. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian berikutnya, sequence of row itu insignificant. Ya. Selama dia punya key, ya, biasanya kesalahpahaman konsep kita itu adalah karena kita biasa menggunakan misal MySQL software yang kita pakai, kalau kita bikin tabel, biasanya nanti ada auto increment. Nah, auto increment itu memang dari kecil ke besar. Biasanya kita tulis nomor ID atau apalah, nanti munculnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam bayangan kita tuh baris itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Auto increment itu cuma salah satu parameter saja. Selama kita punya primary key ini bukan berupa angka misal dalam contoh kasus mahasiswa itu primary key itu bisa berupa apa ya? Misal NIM, nomor induk mahasiswa. Tidak ada satupun mahasiswa yang punya nomor induk yang sama. Maka itu bisa kita jadikan sebagai primary key. Maka pertanyaannya, kalau saya punya nomor semisal 18523777 semisal 18523888, itu bukan berarti 18523777 itu lebih dahulu daripada 888. Walaupun mungkin pada saat kita insert ke dalam database itu 777 di atas 888. Tapi kasusnya kalau kita balik 18523888 di bawahnya 18523777 itu nggak pengaruh. Kenapa? Masing-masing baris mereka sifatnya unik ya. Kemudian setiap kolom itu juga akan punya unique name. Jadi kolom itu tidak boleh ada yang sama, sifatnya harus kemudian unik. Nah, kalau saya punya dua buah tabel yang kemudian berbeda, ya, kalau kita perhatikan di sini, setiap baris data itu biasanya diidentifikasi dengan menggunakan primary key. Jadi misal di sini ada employee ID, ini adalah primary key, ya, department ID ini adalah primary key. Setiap tabel itu punya primary key. Nah, setiap tabel yang punya primary key ketika kemudian kita merelasikan itu boleh jadi akan punya identitas perelasinya dengan tabel yang lain. Tadi saya kasih contoh misal employee itu biasanya merupakan member dari departemen ID tertentu. Nah, ini yang kita sebut dengan nama foreign key. Jadi dia adalah foreign key karena dia adalah primary key di tempat lain yang dipinjam ke sini sebagai alat identifikasi. Jadi saya punya departemen ID 80, 50, 90, 60, 20, 110. Itu adalah foreign key dari atau key yang kita ambil dari tabel departemen yang menjadi rujukan. Jadi si Alan Abel ya, Alan Abel dengan employee ID 174 itu bekerja di departemen sales.
Pat Fay dengan nomor 202 itu bekerja di departemen marketing. William Gates yang yang employee ID-nya 206 itu departemennya dia adalah 110 yang berarti adalah accounting. Ini proses kita merelasikan keduanya. Nah, database ini dikelola dalam sebuah sistem yang kita sebut dengan nama DBMS, ya, Database Management System. Software yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan, meng-create, memaintain, mengkontrol akses dari database-database yang kita siapkan. Jadi satu database ini perlu menjadi perhatian. Satu database itu mengelola multiple tables. Satu database itu biasanya mengelola multiple tables. Ya bisa jadi satu database satu tabel. Ya. Sering kerancuan yang terjadi di kita itu kita salah memahami antara database dengan tabel. Jadi kalau ditanya database-nya yang mana gitu ya, kita nunjukinnya tabel. Ya. Tabel itu adalah bagian dari database. Artinya database itu memiliki tabel-tabel yang tadi berelasi satu dengan yang lain. Makanya disebut relational database, itu memungkinkan seperti itu. Nah, jadi database itu akan punya multiple tables, di mana dalam satu DBMS itu boleh jadi kita memiliki multiple databases yang akan bisa jadi kita siapkan untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Boleh jadi. Tapi fakta biasanya di lapangan satu database itu ya kemudian kita kelola sendiri. Ya. Nah, database sendiri itu punya sebuah program, ya ini yang berinteraksi dengan database dengan meng-issue appropriate request berupa yang namanya SQL, Standard Query Language, ya SQL statement ke dalam DBMS. DBMS itu contohnya misal ada Oracle, ada MySQL, atau kemudian forkingnya MySQL namanya MariaDB, kemudian ada Microsoft SQL Server, ada Postgre, ada kemudian MongoDB, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat popularitas untuk kepentingan enterprise itu masih paling tinggi Oracle, ya. Per April 2020 itu penggunanya masih sekian skornya, ya, ranking skornya itu masih seperti ini gitu ya. Ini memang banyak dipakai di enterprise, tapi mahal. Yang kedua adalah MySQL. MySQL ini adalah versi open source, ya. Dulu dibeli oleh Oracle, ya. Nah, beberapa orang itu nggak senang sama Oracle. Ketika kemudian MySQL ini dibeli oleh Oracle, mereka bikin forking, namanya MariaDB. Backingnya MariaDB itu adalah Google. Ya, karena mereka khawatir nanti kalau MySQL akan di Oracle itu kalau guyonannya itu lebih banyak pegawainya adalah lawyer ketimbang kemudian engineer. Nah, saking seringnya mereka nuntut orang lain. Di bawahnya ada produknya Microsoft, kemudian ada Postgre, Mongo, dan lain sebagainya. Ini ranking yang ada di DB Engines. Ya. Ini rekomendasinya tuh kalau kita mau pakai ya either misal kalau Oracle kita punya duit kita bisa pakai Oracle atau Microsoft SQL Server. Kalau enggak ya kita bisa pakai MySQL ataupun Postgre SQL. Oke. Kalau di UI sendiri bagaimana? Kalau sistem kita yang lama kita menggunakan Oracle, kalau yang modern kita sekarang sudah menggunakan Redis plus Percona MySQL. Jadi MySQL yang kita buat cluster itu namanya Percona. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Kita menggunakan SQL statement, ya. Tadi yang kita sebut dengan nama structured query language. Ya, contoh misal seperti ini, select department name from departments. Kemudian statement ini kita kirim ke database server. Dari database server berupa reply, ya, nanti berbentuk data seperti ini. Misal di sini department name itu berarti adalah kita mengambil nama department name dari tabel yang namanya departments. Ya. Kita mengambil department dari tabel yang berupa departments. Oke. Nah, SQL statement itu dibagi menjadi 3. Ada DML, ada 4 ya. DML, ada DDL, ada kemudian DCL, ada kemudian TCL. DML itu adalah data manipulation language, ya. Statementnya yang paling lazim ada select, insert, update, delete, dan kemudian merge. Ini kita pakai untuk memodifikasi tabel. Ini kita pakai, saya ulangi, untuk memodifikasi tabel. Jadi yang namanya DML itu untuk memodifikasi tabel data. Bisa berupa inserting new row, selecting, memilih row-nya, kemudian menghapus konten row-nya, mengupdate konten row-nya, dan sebagainya. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan nama DDL. Ya. Jadi dia itu adalah untuk melakukan create, ya, changing, removing data structures dari database. Jadi dari database itu struktur database-nya kemudian akan kita ubah. Jadi kalau kita creating table, ya kita creating table itu nanti kita punya kolom-kolom itu punya tipe data masing-masing. Nah, kita ngesetnya dengan menggunakan DDL.
Jadi gampangnya di ML itu lebih kepada operasional terhadap tabel yang sudah di-create oleh DDL. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, di situ memungkinkan kita untuk meng-create, melakukan penggantian table, ngedrop table kita hapus, kemudian ada rename, kemudian ada truncate. Jadi kalau alter ini nanti biasanya mengganti struktur, drop ini biasanya menghapus database, rename ini mengganti nama, truncate ini kemudian untuk mengkosongkan isi. Ya, bagi pemula tuh mereka biasanya sering salah antara drop dengan truncate. Drop itu berarti kita menghapus si apa namanya tabel yang kemudian sudah kita create, sementara truncate itu mengosongkan. Berarti kan ya bedanya menghapus dan mengosongkan. Menghapus itu berarti struktur-strukturnya hilang semua. Kalau mengosongkan itu struktur masih ada, kolom masih ada, tapi kemudian kontennya kosong. Kemudian berikutnya DCL adalah controlling wedge. Ini biasanya untuk aksesibilitas, untuk role aksesnya. Nanti ada perintah grant dan kemudian revoke. Jadi database itu bisa kita set usernya siapa yang kemudian mengakses. Kemudian ada pula transactions controlling wedge. Ini biasanya kalau di database-database yang sifatnya modern itu mereka banyak menggunakan transaction control gitu ya. Jadi ini kita pakai untuk misal gini, pada saat kita mengdrop sesuatu, pada saat kita mengalter sesuatu, meremove sesuatu, sebelum dilakukan commit, itu database masih intact, masih belum berubah. Kadang kemudian memang harus dilakukan seperti ini untuk pencegahan, terutama pada saat kita ngedrop table, melakukan truncate, pada saat kemudian kita mengubah struktur, mengalter struktur dari table. Hati-hati, ya hati-hati jangan sampai kemudian kita menghapus database. Apalagi kalau kemudian kita bicara di korporasi itu, misal di productions, ya. Atau juga bisa dilakukan dengan rollback. Rollback itu berarti mengembalikan yang tadinya sebelumnya sudah di deploy. Resikonya kalau kita menyiapkan kayak gini rollback itu berarti database storage kita akan membesar karena ada backup point-nya ya. Ya ini ada save point. Jadi kita nge-save point hari ini, kemudian kalau kemudian bermasalah kita bisa rollback ke sebelumnya. Nah, ini yang kita pakai. Jadi ada DML, DDL, DCL dan kemudian transaction control. Baik, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan dengan video berikutnya.